Halo semuanya, kembali lagi di channel Awanka News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awanka News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kali ini kami akan membagikan spoiler Boruto episode 216 dan pembahasan episode 215. Anime Boruto episode 216 berjudul Pengorbanan. Episode ini akan rilis pada 19 September 2021. Inilah cerita singkatnya. Episode ini menceritakan Ishikawa Suzuki yang telah dibawa Boruto ke dimensi lain. Boruto berhasil melakukan teknik Jikukan untuk memindahkan Ishiki. Hal itu demi melindungi desa dari kehancuran. Namun ada hal aneh di episode ini, di mana Ishiki rupanya tidak bisa membunuh Boruto. Rupanya hal ini terkait dengan judul pengorbanan sesuai episode ini. Selain Kawaki, Boruto rupanya bagian dari rencana Kara dalam menumbuhkan pohon dewa. Disinilah Amado mengatakan bahwa Boruto adalah kunci kemenangan dari pertarungan mereka. Sedangkan Kawaki sangat kesal karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dijelaskan di episode ini akan dikerjakan oleh Jiwo Animation dan juga studio Pierrot, di mana adegan pertarungan mulai ditunjukkan di episode ini, dari Ishiki yang menghajar Boruto, Naruto, dan Sasuke, sampai kemunculan kubus hitam raksasa milik Ishiki. Selain spoiler itu, kami juga tidak lupa membahas Boruto episode 215. Anime Boruto episode 215 berjudul Persiapan. Dijelaskan episode ini dikerjakan oleh Studio Fortune. Tentu wajar saja karena di episode ini lebih banyak adegan percakapan dibandingkan dengan pertarungan. Dilihat animasinya cukup baik, namun sebagian besar bukanlah adegan aksi. Bahkan adegan aksi telah disingkat. Tentu episode ini mengadaptasi apa yang tersisa dari chapter 48 minggu lalu dan keseluruhan chapter 49. Kemungkinan besar minggu depan sepertinya akan mengadaptasi chapter 50 dan 51. Lalu apa saja poin penting episode 215? Kami singkat sebagai berikut. 1. Kaburnya Kashin Koji. Seperti yang kita tahu sesuai adaptasi manga, harusnya adegan bersambung ketika Ishiki melakukan teleportasi ke Konoha. Namun rupanya pada episode lalu, sutradara memutuskan adegan bersambung pada saat Kashin Koji terkena beberapa tiang besar. Ini membuat episode 215 mengadaptasi chapter 48 akhir dan semua chapter 49. Sebagian besar adegan dan percakapan sama dengan manga, di mana Ishiki berusaha mempengaruhi Koji untuk membenci Amado. Tentu saja paling menjadi misteri, tidak ada jawaban dari Kashin Koji mengenai perkataan Ishiki itu. Belum jelas bahkan sampai manga terbaru. Apakah Kashin Koji terpengaruh oleh perkataan Ishiki dan akan membenci Amado nantinya? Tentu itu akan menjadi bencana jika nantinya Kashin Koji menjadi musuh Konoha saat Boruto remaja. 2. Perubahan transisi. Ada beberapa penyesuaian transisi adegan di anime, di mana tidak 100% sama dengan manga. Seperti halnya Ishiki di manga tiba saat Naruto dan lainnya masih berkumpul. Di anime justru Ishiki datang begitu Naruto di bawah tanah. Dan bagaimana harusnya saya mengusulkan tempat persembunyian Kawaki? Di anime justru Naruto yang mengusulkan itu. Dan transisi Sasuke mengatakan siap untuk mati. Harusnya itu dikatakan ketika Naruto dan lainnya masih ada di ruangan. Beberapa transisi lain telah diubah. Tentu transisi yang tidak sesuai manga. Hal ini sudah dipertimbangkan untuk diubah demi menunjang kesesuaian di versi anime. 3. Markas rahasia Ne. Adegan yang lebih jelas daripada versi manga, di mana harusnya Naruto sudah pergi sendiri ke arah Ishiki. Namun Naruto ternyata dikhususkan untuk mengusulkan persembunyian Kawaki di markas rahasia milik Ne. Markas rahasia Danzo, di mana markas itu telah dilengkapi kelebihan, yaitu tidak bisa ditembus oleh Byakugan. Paling menarik, ternyata markas itu telah disegel, dan hanya Naruto saja yang bisa membuka segel tersebut. Ditampakkan Naruto membuka segel khusus ini. Tentu saja klan Uzumaki pada dasarnya adalah spesialis dalam jutsu penyegelan, dan hanya Naruto seorang yang bisa membuka segel tersebut. Ini membuat kita lebih tahu bahwa Naruto sudah lebih berkembang dalam hal itu. 4. Adegan Shikamaru. Berbeda sekali dengan manga, di mana di versi manga itu terjadi lebih singkat dan tidak ditampakkan kekhawatiran para shinobi Konoha. Lebih mengharukan,
di mana Shikamaru meminta maaf kepada seluruh Jonin Konoha karena dia tidak mempunyai solusi untuk musuh kali ini. Disinilah digambarkan betapa Jonin Konoha masih sangat semangat. Di balik suasana haru Shikamaru, para Jonin dan sahabat Shikamaru tidak menyerah dan ingin melindungi Konoha, meskipun Shikamaru mengatakan kemungkinan mereka akan tewas. 5 usaha dari Ino. Kontribusi Ino lebih banyak dijelaskan di sini. Bagi Ino, tentu sangat berat menghubungi banyaknya pasukan di Konoha. Tapi di sini Ino berusaha keras untuk bisa terhubung melalui telepati dengan mereka semua. Berkat jasa Ino, tentu dia mampu melacak orang yang belum dievakuasi dan mengarahkan Jonin untuk mengevakuasi semua orang tanpa terkecuali. Bahkan di akhir Ino sempat lemas. Ini menunjukkan bahwa Ino telah melakukan itu melebihi batas kemampuannya. 6 jasa teman-teman Naruto. Kejutan dari sutradara, di mana kita sebelumnya mengira bahwa hanya Konohamaru yang akan terlibat melawan Ishiki. Ternyata adegan 2 Jonin di manga telah diganti. Mereka diganti dengan sahabat-sahabat dari Naruto. Mereka adalah Tenten, Choji, Kiba, Rock Lee, dan Konohamaru. Jika kita ingat bahwa kekuatan mereka sangat hebat, terutama saat Perang Dunia Shinobi keempat. Namun terlihat di sini mereka kalah hanya dengan 1 serangan. Tentu hal itu ada 2 alasan. Alasan pertama jelas bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan Ishiki. Ishiki digambarkan bisa mengalahkan Naruto dan Sasuke dengan mudah, apalagi hanya mengalahkan teman-teman Naruto. Alasan kedua memang adegan itu tidak menjadi adegan utama, bahkan itu tidak digambarkan di versi manga. Lebih lanjut, episode ini hanya dikerjakan oleh Studio Fortune, di mana mereka bukan spesialis dalam adegan aksi. 7 keadaan Sarada. Poin penting pada episode ini, dijelaskan kondisi Sarada. Rupanya Sarada mengalami luka yang sangat parah. Itu jelas saja, di mana serangan Boru raksasa sangat mengerikan. Boru memukul mereka dengan tangan raksasa dan menghempaskan mereka ke tanah. Lalu pertanyaannya, kenapa hanya Sarada yang belum pulih? Pertama, Boruto bisa menyembuhkan dirinya karena kekuatan dari karma. Lebih jelasnya Boruto mempunyai teknik regenerasi sendiri dan bisa sembuh dengan cepat. Bahkan di manga, tangan Boruto yang patah bisa sembuh dalam hitungan detik. Kedua, Mitsuki adalah cloning yang diciptakan spesial. Tentu tubuh spesial Mitsuki juga membuat Mitsuki bisa pulih dengan cepat, kecuali Mitsuki menggunakan Sage mode secara berlebihan. Ketiga, Kawaki yang sudah tidak perlu ditanya. Tubuh Kawaki dimodifikasi tahan banting untuk calon wadah dari Shiki. Jelas Kawaki bisa sembuh dengan cepat. Hanya Sarada yang belum pulih karena insiden itu. Maka dari itu, apakah nantinya Sarada akan mulai belajar menggunakan Byakugo ke depannya? Menarik sekali untuk ditunggu. Itulah sekilas pembahasan dari kami. Semoga kalian terhibur, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.